Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas kasih, setia dan berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami di satu hari ini. Sehingga kami dapat kembali dalam peristirahatan kami. Sebelum kami beristirahat ya Bapa, kami ingin mendengarkan firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar karena firman-Mu menjadi pegangan dan pedoman dalam kehidupan kami. Namun di atas itu semua, ampunilah atas kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP 2022, Jumat 23 Desember 2022. Dari Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Dan menjadi ayat pembimbing renungan adalah ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Menang atas segala pencobaan. Setiap manusia memiliki impian untuk hidup sejahtera, baik dari kebutuhan jasmani, baik dari segi kebutuhan ekonomi, pekerjaan, dan kekayaan. Dan untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut, banyak cara yang dilakukan oleh manusia. Hanya untuk mencapai, mendapatkan kebanggaan dan kesuksesan tersebut. Itu sah-sah saja. Yang penting didapat dengan cara yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Nats kita saat ini menceritakan tentang di mana Yesus dicobai dan Yesus menang atas cobaan tersebut. Pertanyaannya, mengapa Yesus dicobai? Karena iblis menginginkan Yesus jatuh ke dalam dosa. Di tengah-tengah kelelahannya, pada saat Yesus baru selesai berpuasa, iblis lupa. Yesus berada dalam tubuh daging, yaitu tubuh manusia. Namun Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Itulah sebabnya mengapa seringkali Yesus menyebut dirinya anak manusia. Itu untuk menunjukkan kemanusiaan. Di dalam nats ini juga kita melihat bagaimana cara atau kuatnya iblis menggoda Yesus di tengah-tengah kelelahannya melalui kebutuhan pokok, yaitu makanan, roti, melalui kehebatan pada saat menjatuhkan dirinya ke bawah, dan diawali pula dengan satu pujian, "Jika engkau benar anak Allah." Ya. Dan yang ketiga, pencobaan yang dilakukan iblis untuk bagaimana nafsu secara duniawi menguasai apa yang ada di muka bumi ini. Dan ingat, iblis mengawalinya dengan, "Jika benar engkau anak Allah." Sahabat Salom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kelelahan yang dimiliki oleh manusia. Jikalau manusia itu sudah dipuji, telinganya besar, dia merasa diawang-awang, dia merasa hebat, sehingga apapun yang diminta akan dilakukan. Sehingga apa yang diperbuatnya itu pun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Adam dan Hawa berbuat dosa setelah gagal mengatasi pencobaan yang datangnya dari iblis ketika di Taman Eden tentang kebutuhan jasmaninya, sehingga mereka kehilangan kemuliaan Allah. Hal yang sama pula dikerjakan oleh iblis kepada Yesus dalam kemanusiaannya, supaya sekali lagi dia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaannya sebagai Allah. Namun apa yang terjadi? Dia sanggup mengatasi segala pencobaan. Apa yang dilakukan iblis untuk mencobai Yesus? Yang pertama, Yesus dicobai dalam hal keinginan daging, kebutuhan makanan. Iblis menyuruhnya, jika engkau anak Allah, untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman Allah. Perhatikan bahwa ayat yang bunyinya sama juga dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Jika ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bangsa Israel pernah dicobai dengan hal yang sama, yaitu keinginan daging. Namun mereka gagal di padang gurun, dan hanya 2 orang saja yang mampu melewati cobaan tersebut, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan yang kedua, iblis mencobai Yesus dalam hal keangkuhan dan kesombongan. Iblis menyuruhnya, jika engkau anak Allah, untuk menjatuhkan dirinya ke bawah, karena pasti malaikat Tuhan akan datang dan menolongnya serta menangkapnya. Tetapi kembali jawaban Yesus yang serupa, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sebagai yang maha kuasa, bukanlah hal yang susah untuk menjatuhkan diri tanpa terluka sedikit pun. Yesus hebat, Yesus maha kuasa, dia mampu memerintah atas segalanya. Bukanlah hal yang sulit, tetapi hal itu merupakan suatu pelanggaran dosa yang terjadi bila dilakukan. Bukan berarti karena dia adalah anak Allah sesukanya. Bukan berarti dia memiliki segalanya, dia berhak untuk memerintah atas segalanya. Kesombongan merupakan dosa yang tidak berkenan. Karena itulah yang sering dipakai oleh iblis untuk menghancurkan manusia, karena manusia lebih bermegah hidup di dalam kesombongan. Dan yang ketiga, Yesus dicobai dalam hal keinginan mata dan hawa nafsu dunia. Iblis memperlihatkan semua kerajaan dunia beserta kemegahannya. Dan iblis menawarkan itu untuk semua dimiliki oleh Yesus, asalkan dia mau menyembah. Asalkan Yesus mau menyembah iblis. Ini tidak meniadakan fakta bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi kita mengerti bahwa iblis sedang berusaha menjatuhkan Yesus dari kemuliaannya dan kesuciannya, serta ketidakberdosaannya. Untuk pencobaan yang ketiga inilah Yesus berkata, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus terbukti menang dari godaan iblis. Dan kemenangan Yesus atas pencobaan iblis merupakan kemenangan yang seharusnya dimiliki oleh Adam dan Hawa pada saat itu. Sahabat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, semuanya itu dipakai iblis hingga saat ini hanya untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Kebutuhan jasmani, keegoan, kesombongan, dan keinginan nafsu
duniawi. Sadar atau tidak sadar, inilah yang dipakai iblis untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Karena itu Tuhan telah memberitahukan apa yang menjadi kelemahan kita. Tuhan menjadikan dirinya teladan bagaimana menghadapi cobaan. Tidak lain adalah hanya mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Kedagingan, kesombongan, dan ambisi dunia akan mampu kita kendalikan jikalau kita menyandarkan diri hanya kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan Natal. Mari kita menyambut Natal penuh dengan sukacita. Bagaimana persiapan kita? Jangan karena keinginan daging, nafsu semata, akhirnya kita tidak memaknai akan hari kelahiran Yesus. Akhirnya kita tidak memaknai mempersiapkan akan kedatangan. Tetapi pakailah apapun yang kita miliki saat ini. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk keegoan, bukan untuk nafsu semata, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah kelelahan kami, Engkau mengingatkan kami. Sadar atau tidak sadar kami seringkali dipakai kelemahan kami untuk membuat kami jatuh ke dalam dosa. Terkadang kami dalam pemenuhan kebutuhan kami, dalam keinginan kami, dalam ambisi kami lupa bahwa Tuhanlah yang harus kami andalkan sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa, sehingga kami bisa menjadi pembawa damai, bukan pembawa pertikaian. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Berkati kami dalam istirahat kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.